Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Renata Iskandar dengan NIM 240905207. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum job 11 yaitu kendali motor 3 fasa, putar kanan kiri manual. Selanjutnya, di sini ada tujuan praktikum yaitu menggambarkan rangkaian pengendali motor 3 fasa, putar kanan kiri, forward reverse manual, menyebutkan nama komponen peralatan motor yang digunakan pada praktik rangkaian pengendali motor 3 fasa, putar kanan kiri, forward reverse manual, menjelaskan cara kerjanya, menerapkan prosedur K3 dalam praktik rangkaian pengendali motor, 3 fasa putar kanan kiri forward reverse manual, merangkai rangkaian pengendalinya, terus mengoperasikan rangkaian pengendali motor 3 fasa putar kanan kiri forward reverse secara manual. Selanjutnya yaitu alat dan bahannya. Di sini alat yaitu multimeter, klemeter, toolset satu set berupa obeng min plus kecil 2 buah, obeng min plus besar 2 buah, APD satu set berupa wear pack, helm, sepatu safety, dan sarung tangan. Untuk bahannya yaitu Tor, magnetic kontaktor SN21 sebanyak 2 buah, tornya 1 buah, dan lampunya satu set, MCB 3 pole-nya 1 buah, MCB 1 pole-nya 1 buah, kabel jumper banana jacknya secukupnya, pilot lamp RST 1 set, PB on 1 buah, PB off 1 buah. Selanjutnya ada JSA yaitu di sini judul pekerjaannya itu kendali motor 3 fasa, putar kanan kiri manual. Dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026. Nama yang melakukan pekerjaan itu saya. Terus untuk lokasinya yaitu lab instalasi dan mesin listrik di kampus Universitas Negeri Yogyakarta. APD yang direkomendasikan atau yang saya gunakan yaitu sarung tangan, helm, wearpack, sepatu safety. Untuk urutan langkah dasar tugasnya yaitu yang pertama persiapan alat dan bahan, memeriksa alat dan bahan, memeriksa fungsi alat dan bahan, mulai merangkai-rangkai sesuai gambar, melakukan cek setelah selesai merangkai, melakukan pengukuran tegangan dan arus, melepas rangkaian serta membersihkan tempat, mengembalikan alat dan bahan. Untuk bahayanya yaitu tertusuk kabel serabut pada kabel jumper, alat dan bahan kurang atau hilang, alat dan bahan tidak berfungsi dengan baik, tersengat listrik, rangkaian tidak bekerja sesuai gambar, tersengat listrik pada terminal, tertusuk kabel serabut pada kabel jumper, dan yang terakhir alat dan bahan kurang atau hilang. Untuk tindakan yang direkomendasikan yaitu yang pertama menggunakan sarung tangan listrik, memastikan alat dan bahan sesuai pada work order, melakukan pengetesan pada alat dan bahan yang digunakan, memastikan sumber listrik dalam kondisi tidak terhubung, melakukan pengetesan menggunakan multimeter mode buzzer, menggunakan sarung tangan anti listrik juga, menggunakan sarung tangan listrik, memastikan tempat bersih dari alat dan bahan. Seperti itu. Selanjutnya untuk rangkaian gambarnya yaitu gambar rangkaian kendali daya di sini yaitu ada eh, rangkaian kendali ya teman-teman. Di sini saya menggunakan komponen MCB satu fasa untuk proteksi pada rangkaian kendali. Di sini ada emergency switch atau emergency button. Di sini ada kontak bantu Tor yaitu 9596 dan 9897 yaitu untuk indikator ini yang 9798 ini warnanya kuning dan ini lewat PB off atau kontak NC NC PB off maksudnya teman-teman. Terus di sini ada PP on NO. Terus di sini ada KM1 kontak bantu KM1 1314. Di sini ada PP on 2 yang disambungkan dengan kontak bantu KM2 eh, 1314 teman-teman. Ya, terus di sini ada PP on 1 ini mengarah ke KM2 kontak bantu KM2 teman-teman. Di sini pinnya 2122 dan di sini ada PP on 2 mengarah ke KM1 yaitu 2122. Di sini jangan terbalik ya teman-teman. Harus dibalik teman-teman. Kalau nggak dibalik nanti kontaktornya getar-getar teman-teman atau nembak-nembak istilahnya. Terus di sini ada koil KM1 setelah kontak bantu KM2. Di sini ada lampu indikator yang berwarna merah harusnya untuk forward dan di sini ada koil KM2. Di sini ada lampu indikator untuk reverse yang berwarna hijau teman-teman. Nah, di sini ada tegangan RST masuk diproteksi oleh MCB 3 fasa dan di sini juga ada kontak utamanya teman-teman. Di sini sambungannya harus menyilang ya teman-teman. R ke S, terus S ke T, terus T ke R. Seperti itu teman-teman. Dan di sini diproteksi oleh overload relay atau Tor biasanya teman-teman. Dan di sini UPW ini eh, secara RST-nya Italia teman-teman. Seperti itu. Terus itu ini ada motor 3 fasenya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya untuk oh iya teman-teman, sebelum itu saya akan eh, mencoba prinsip kerjanya di Simorila teman-teman. Saya akan simulasi teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat tampilannya teman-teman. Di sini ada
beberapa komponen yang saya gunakan dan ada tambahan juga. Di sini saya tambahannya yaitu ada lampu standby teman-teman. Jadi kita langsung coba saja, ini sama semua ya teman-teman, rangkaiannya seperti di gambar itu. Kita nyalakan. Nah, ini lampu standby sudah menyala. Terus kita PPO-nya pada reverse saya nyalakan teman-teman. Nah, di sini motor menyala dalam kondisi reverse teman-teman, dan lampu indikator merah menyala. Terus untuk menyalakan forwardnya gimana? Nah, kita harus mematikan dulu teman-teman. Kalau tidak dimatikan ya apa hasilnya? Seperti ini teman-teman. Tidak bisa berfungsi ya teman-teman. Jadi kita harus matikan dulu, baru kita nyalakan. Nah, seperti itu teman-teman. Terus untuk proteksinya gimana kan? Misal ini motornya harusnya berlebih agar motor itu tidak terbakar atau eh, rusak ya teman-teman. Kita harus memasang proteksi berupa tor ya teman-teman. Ini saya simulasikan misal tornya bekerja teman-teman. Nah, di sini lampu indikator kuningnya menyala ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita lanjut ke presentasi lagi. Oke. Nah, di sini untuk hasil pekerjaannya yaitu pada tegangan sumber RN 221,2 volt, SN 221,7 volt, terus untuk TN 221,3 volt semua hasilnya normal. Pada tekanan koil A1 A2 yaitu pada KM1 221 volt yaitu normal. Tekanan koil A1 A2 KM2 220,9 volt kondisi normal. Terus pada tegangan outputnya di sini ada RN 219,3 volt kondisi normal. Terus ada SN 213,5 volt kondisi normal. Selanjutnya, terus ada TN 225,5 volt kondisi normal, dan untuk arusnya yaitu ada R 0,03 ampere, S 0,03 ampere, terus T 0,03 ampere. Kondisi normal semuanya teman-teman. Nah, untuk hasil pekerjaan seperti ini teman-teman yang saya kerjakan. Di sini saya sedang mengetes pada fungsi reverse-nya teman-teman. Jadi ketika PPN saya klik, maka motor menyala secara reverse teman-teman. Nah, di sini ditandai dengan lampu indikator merah teman-teman. Lampu indikator merah ini akan menyala teman-teman, seperti itu. Nah, ketika untuk mengetes reverse-nya kita harus mengklik. Di sini ada PB off-nya teman-teman. Kita harus memencet tombol ini, lalu kita menyalakan reverse-nya teman. Forward-nya teman-teman, seperti itu. Jadi di sini forward sudah menyala, lampu indikator hijau ini juga akan menyala seperti itu teman-teman. Nah, untuk proteksinya terhadap arus berlebih pada motor agar motornya aman tidak rusak. Jadi di sini saya sedang menjalankan fungsi tornya teman-teman. Tor itu akan tornya itu akan berfungsi untuk memproteksi teman-teman. Jadi lampu kuning ini akan menyala sebagai tanda bahwa tor ini sedang bekerja, seperti itu. Jadi ketika tor bekerja, kontak utama pada KM1 dan KM2 ini akan terbatasi teman-teman. Jadi tidak akan keluar gitu sumbernya. Seperti itu. Untuk kendala atau gangguan dan solusi, kendala yang pertama yaitu kontak 9596 tor tidak terhubung dikarenakan kabelnya kendor teman. Jadi untuk solusinya yaitu mengganti kabel jumper yang lebih baik agar tidak kendor. Sebelum itu kita harus mengecek menggunakan multimeter mode buzzer teman-teman. Jadi apakah kontak 9596 itu terhubung dengan baik? Terus 96 ke kontak 96 ke NC-nya PP off itu apakah terhubung dengan baik atau tidak. Jadi seperti itu teman. Untuk analisisnya yaitu rangkaian reverse forward motor 3 fase bekerja dengan baik sesuai fungsi. Motor dapat berputar kanan dan kiri. Lampu indikator bekerja normal serta proteksi overload mampu mematikan motor saat terjadi arus lebih. Kendala yang ditemukan yaitu kabel pada kontak TOR kendor dan berhasil diperbaiki dengan penggantian kabel jumper seperti itu. Untuk soal dan jawabannya yaitu di sini ada lengkapi komponen yang kurang pada rangkaian kendali motor reverse forwards. Nah, untuk saya itu menambahkan komponen emergency switch teman-teman. Pada modul yang tersedia itu emergency switch itu tidak ada teman-teman. Jadi ketika terjadi emergency misal eh, kebakaran secara mendadak tapi tidak berfungsi, maka operator bisa mematikan lewat emergency ini teman-teman, seperti itu. Terus untuk kedua, temukanlah kesalahan yang ada pada gambar rangkaian transformer tersebut.
Di sini saya tidak menemukan teman-teman, tidak ada kesalahan pada rangkaian daya. Dan saya sudah menguji dengan simulasi dan praktikum juga teman-teman. Jadi pada rangkaian ini berfungsi dengan normal teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk ketiga, lakukanlah pengembangan rangkaian kendali tersebut jika ditambah metering daya dan daya pada motornya. Jadi, untuk pemasangan metering daya dan motor itu harus menggunakan alat seperti ini teman-teman. Pada yang biasa kita lihat pada panel teman-teman. Di sini ada ampere meter, voltmeter, terus ada power meter, kW meter. Ini bisa mengukur segalanya teman-teman sebenarnya. Terus ada CT, transformator. Ini untuk menurunkan pembacaan arus agar alat ukur aman teman-teman. Misal arusnya 100 ampere apa 1000 ampere lebih bisa jadi 10 ampere gitu. Seperti itu teman-teman. Fungsinya untuk monitoring performa motor dan proteksi beban lebih teman. Seperti itu. Untuk terakhir, mengapa beberapa rangkaian motor komersial dilakukan penyambungan reverse forward? Jadi pada sistem reverse forward digunakan agar motor dapat berputar maju mundur. Sebenarnya ini kanan kiri ya teman-teman, bukan maju mundur. Nah, keuntungannya itu mempermudah pengoperasian, mendukung sistem otomatisasi, aman karena terdapat interlock kontaktor, cocok untuk konveyor. Nah, ini teman-teman yang bisa digunakan pada konveyor, kren, hoist, dan mesin industri lainnya. Seperti itu teman-teman. Kesimpulannya yaitu praktikum reverse power manual motor 3 fasa berhasil dilakukan dengan baik. Rangkaian mampu mengendalikan arah putaran motor kanan dan kiri menggunakan kontaktor serta sistem interlock dengan aman. Sistem proteksi overload dan lampu indikator juga bekerja sesuai fungsi. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa seluruh parameter pengukuran berada pada kondisi normal sehingga rangkaian layak digunakan sebagai sistem kendali motor listrik 3 fasa. Seperti itu teman. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.